Lantas surat ini kalian apakan? Simpan dalam laci. Lantas surat ini kalian apakan? Simpan dalam laci. Jadi, dalam melaksanakan pasal ini, yang terkait dengan penyampaian kekayaan pribadi, yang dokumennya itu dalam bentuk surat tanda terima laporan kekayaan, pedomannya itu adalah surat edaran KPK. Jelas normanya tidak multitafsir, terang, tegas. Karena memang surat ini sudah, kalau kita bicara soal hukum administrasi, ya, atau kita bicara dengan pendekatan ilmu perundang-undangan, sudah konkret normanya, nggak perlu lagi saudara tafsirkan lain-lain. Bahwa tidak ada aturan yang mengatur, tidak ada kekosongan hukum di situ, ada. KPU jelas tegas memerintahkan memedomani surat edaran KPK. Jadi saudara menilai ijazah, saudara mengacu pada peraturan surat keterangan pengganti ijazah. Saudara mengacu pada ketentuan lembaga yang berwenang menilai, kan? Kenapa ini saudara tidak melakukan itu? Syarat yang tercantum dalam pasal 14 ayat 2 huruf I, ya, benar ya? Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. Ya? Pribadi ya, karena tegas disebutkan di dalam huruf I. Benar ya? Oke. Kemudian dokumen persyaratannya pasal 20 ayat 2 huruf C, surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang. Siapa instansi yang berwenang? KPK. KPK ya. Dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyerahan negara. Ya kan? Berarti dokumen yang diterima oleh KPU itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh KPK. Benar ya? Ya. Iya. Baik. Jadi dokumen yang saudara terima dari calon bupati atas nama siapa tadi? Syaifullah Nasution. Tadi Harun Mustafa Nasution, ya. Ini hanya Nasution aja deh berarti yang berkompetisi ya. Ya. Syaifullah Nasution itu benar dari lembaga yang berwenang. Benar ya? Dari KPK. Ya. Ya, oke. Oke, sampai situ berarti memenuhi syarat soal lembaga yang mengeluarkan. Benar ya? Ya. Nah, sekarang tadi saudara pengadu mendalilkan bahwa ada surat yang diterbitkan oleh KPU nomor 1536, benar? Benar yang mulia. Benar ya? Tadi kami coba cari-cari kok tapi nggak bisa ketemu ya ini. Yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU diperintahkan untuk mentaati surat edaran KPK nomor 13 tahun 2024. Benar? Benar ada surat itu? Benar. Mempedomani itu. Benar. Mempedomani. Ya, menyebarluaskan. Ya, oke. Berarti ada dua perintahnya. Ya. Satu, mempedomani. Siapa yang disuruh mempedomani itu? Para pihak, KPU, Bawaslu. Oke. Berarti semuanya ya? Ya. KPU, berarti para teradu ya? Ya. Para teradu, kemudian para calon
termasuk Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Ya. Iya, begitu ya. Dan semua pihak yang punya kepentingan mempedomani. Berarti di dalam memverifikasi kebenaran dokumen terkait dengan syarat dokumen yang tadi saya sebutkan soal penyerahan surat tanda terima laporan kekayaan itu, pedomannya kemana? Berpedoman kemana? Dalam memverifikasi berkas calon ini, yang mulia, kami berpedoman kepada PKPU 8 dan keputusan 1229. Surat tadi? Perintah surat tadi? Sudah disosialisasikan juga, yang mulia. Iya. Ya, tadi kan dua isi surat itu. Ya. Mempedomani dan menyebar, menyebar mensosialisasikan, ya kan? Ya. Mempedomani dan mensosialisasikan. Nah, menyebar luas berarti terkait dengan ketentuan syarat untuk menyampaikan harta kekayaan pribadi, itu 3 dokumen yang harus ditaati, kan? Benar nggak? PKPU 8 2004, Ya. 2024, Ya. keputusan 122 berapa tadi? 1229. 1229 dan surat berapa tadi? 1536. 1536. Iya. Nah, Iya begitu, kan? yang mulia. Benar nggak? Surat itu ditujukan untuk siapa? KPU. KPU, kan? Ya. Surat itu, ini kan pemeriksaan syarat administrasi dokumen, kan? Iya. Ya kan? Nah, kalau kita tadi teradu berapa ini Pak Agus Salam selalu bicara soal hukum administrasi negara. Surat itu termasuk tidak instrumen hukum administrasi? Termasuk, ya? Ya. Wajib ditaati atau tidak? Ya, mengikat secara hukum. Bu Dewi, ada surat edaran dari KPU 1536. 36. Iya. Silakan. Ditujukan kepada Ketua KPU, Ketua Ya. Bawaslu. Ditujukan. Ini Iya. surat edaran KPK yang nomor 13. Iya. Ya, itu ada bukti-bukti sudah dilampirkan semua Baik, P baik. 18 nanti. Terima kasih Pak Ketua. Bukti P18 ya. Baik, terima kasih. Penyampaian surat edaran Komisi Pemilihan Umum. Penyampaian surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPU secara resmi menyampaikan kepada KPU, Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten Kota. Para teradu, Ketua dan anggota KPU? Baik. Berarti adresatnya untuk kalian, kan? Ya kan? Oke, ya. Nah, isi suratnya itu meminta agar mempedomani surat edaran KPK. Ya kan? Jadi berarti surat edaran KPK ini dijadikan dasar menilai, benar nggak? Kebenaran dari dokumen laporan kekayaan pribadi. Benar tidak? Mulia, Ya. bisa saya jelaskan. Jadi ketika kami mendapatkan surat itu, yang pertama tentu kami sosialisasikan. Yang kami maknai itu adalah bagaimana seorang calon kepala daerah itu mendapatkan tanda terima LHKPN dari KPK. Kemudian setelah kami mendapatkan berkas tanda terima LHKPN, maka kami verifikasi berkas ini kebenarannya sesuai dengan KPT 1229. Maka kami tidak mendapat satu norma pun yang menyatakan bahwa ketika tanda terima LHKPN-nya bukan di tahun 2024, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi sesuai dengan apa indikator yang kami pahami, bahwa dokumennya dapat dibuka, kemudian dia dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang,
kemudian menerangkan identitas calonnya, namanya di situ, maka dia memenuhi syarat. Itu yang kami. Baik. Lantas surat ini kalian apakan? Simpan dalam laci? Sudah disosialisasikan yang mulia. Lah, Maka dia, ayat huruf angka 1, ya kan? Memedomani surat edaran KPK. ya. Ini kan disebutkan dalam pelaksanaan pasal 14 ayat 2 huruf I, pasal 20 ayat 2 huruf C, ya, PKPU 8 dalam melaksanakan pasal 14 ayat 2 huruf I, pasal 20 ayat 2 huruf C, ya, ini kan tentang pencalonan ini dan seterusnya, ya, memedomani surat edaran KPK, memedomani surat edaran KPK. Jadi dalam melaksanakan pasal ini yang terkait dengan penyampaian kekayaan pribadi, yang dokumennya itu dalam bentuk surat tanda terima laporan kekayaan, pedomannya itu adalah surat edaran KPK. Jelas normanya tidak multitafsir, terang, tegas. Karena memang surat ini sudah, kalau kita bicara soal hukum administrasi, ya, atau kita bicara dengan pendekatan ilmu perundang-undangan, sudah konkret normanya, nggak perlu lagi saudara tafsirkan lain-lain. Bahwa tidak ada aturan yang mengatur, tidak ada kekosongan hukum di situ, ada. KPU jelas tegas memerintahkan memedomani surat edaran KPK. Izin yang mulia. Ya, Surat edaran KPK itu kan terbit pada bulan Juli yang mulia. ya, Kemudian disampaikan ke KPU Kabupaten melalui surat dinas. Kalau nggak salah di awal bulan Agustus. terus Kemudian sekitar tanggal 28 ya, kalau nggak salah. mana duluan terbit? Surat edaran kan? Surat edaran KPK. Oke, terus? Kemudian surat dinas pengantarnya untuk penyampaian ke Oke. KPU Kabupaten. Kemudian terbitlah keputusan KPU yang mengatur tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian berkas dan seterusnya. Ya, terus? Di pedoman itu disebutkan bahwa saja yang menjadi di keputusan 1229 itu yang menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Kota dalam penelitian berkas adalah keputusan tersebut, keputusan 1229 itu. Iya. Tujuannya. Iya, Ya, betul. seperti itu. Terus Dan- apanya yang di situ ada kekosongan? Dan tidak ada disinggung ataupun menjadi konsideran surat edaran KPK tersebut di 1229 itu yang Ya, karena KPU sudah mengeluarkan surat ini, menyatakan kepada surat ini kan sebenarnya pengakuan KPU, kami ini tidak punya kewenangan menilai ini surat tentang laporan harta kekayaan karena bukan kewenangannya lembaga KPU. Maka di keputusan itu yang dimuat adalah terkait dengan kewenangan penuh KPU. Hal yang terkait dengan kewenangan pihak lain maka diserahkan merujuk pada surat edaran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Karena menilai kebenaran daripada suatu dokumen yang memberikan penilaian soal harta kekayaan pribadi itu adalah KPK. KPU berwenang tidak? Tidak kan? Berwenang tidak kita menilai? Saya tanya, para teradu berwenang tidak menilai Tidak. kebenarannya? kebenarannya Berwenang tidak menilai kebenarannya sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan ini. Kan tadi saudara menilai ijazah, saudara mengacu pada peraturan Ya. surat keterangan pengganti ijazah. Saudara mengacu pada ketentuan Ya. lembaga yang berwenang Ya. menilai kan? Ya. Kenapa ini saudara tidak melakukan itu? Yang kami pahami gini yang mulia. Enggak, saya tanya itu. Kenapa saudara ketika LHKPN saudara tidak mau mengacu pada ini? Yang kami lihat di situ yang mulia prosedur penerbitan tanda terima LHKPN. Maka ketika tanda terima di LHKPN tersebut sudah keluar dan disampaikan ke kami yang 2021 tidak kami sebut
kami temukan norma supaya itu di TMS-kan. Tapi kan ini disebutkan di angka 4. Penyampaian LHKPN secara online ya dan seterusnya dengan tanggal kirim setelah 31 Desember. Dia berbatas waktu menghitung kebenarannya untuk dinilai sebagai dokumen yang sah. Untuk persyaratan ini harus di atas tanggal 31. Ini disebutkan tegas. Disebutkan angkanya. Berarti dokumen yang diterbitkan sebelum tanggal 31 harus dinilai bukan dokumen yang berkaitan dengan surat edaran ini. Karena surat edaran ini jelas petunjuk teknis penyampaian, prosedur berarti kan? Penyampaian laporan harta kekayaan dalam proses pemilihan gubernur. Khusus, tidak berlaku untuk hal lain. Ya kan? Dan di dalam normanya ayat angka 4 disebutkan waktu 31 Desember 2020. Saudara baca tidak ini? Baca. Baca. Kenapa saudara tidak taati? Karena kami hanya memakai KPT 1229 dalam menentukan keabsahan dokumen yang mulia. Ya sudah. Nanti kami yang menilai ya. Oke, ya. Angka 3. Coba. Bagi calon yang telah memiliki akun dan saat ini masih terdaftar sebagai wajib LHKPN pada satu instansi dapat menyampaikan LHKPN sesuai dengan jabatan saat ini. Pada waktu Bapak Saifullah Nasution menyampaikan dokumen ini, apa jabatannya? Sudah pensiun, pensiunan. Iya, berarti tidak berkesesuaian juga dengan angka 3 ini kan? Jadi kapasitas apa dia menyampaikan LHKPN? LHKPN dia dalam status sebagai apa? Pejabat negara waktu itu. Tadi saudara sebutkan sudah pensiun. Ya, waktu dia menyampaikan LHKPN-nya masih. Ini dibunyikan saat ini. Saat ini itu karena ini soal pencalonan, berarti yang dimaksudkan saat pencalonan. Benar nggak? Nah, makanya saya tanya, saat pencalonan statusnya apa? Pensiunan. Ya kan? Saudara tahu itu? Tahu ya? Tahu. Terus apa yang mendasari saudara menilai itu benar? Karena dokumennya dikeluarkan oleh KPK yang mulia, dan pemahaman yang kami pahami tidak harus yang terbaru deh yang mulia. Nah, baik. Baik, Pak Ketua, cukup.